Saya mau bicara tentang firman Tuhan yang saya namakan tiga hal yang mutlak dan dua janji. 32, bukan 32, 3 hal yang mutlak dengan 2 janji. Today I would like to share three Mutlak. 3 important things and Three. 2 promises. important things and 2 promises. Ya, saya mau bicara tentang 3 hal yang mutlak dengan 2 janji. Dan kita akan lihat firman Tuhan di 1 Timotius pasal 4 ayat 16 untuk mengetahui apakah 3 hal mutlak yang dipesankan dan 2 janji yang diberikan. Okay, today we will look at 1 Timothy chapter Pasal 4 ayat 16. Chapter 4 verse 16. Yeah. To know the 3 promises, 3 important stuff and 2 promises. Oke, saya akan baca dulu dalam bahasa Malaysia. Anda boleh baca di dalam Alkitab kamu masing-masing, sama ada bahasa Mandarin maupun bahasa Inggris. Oke, saya akan baca, sesudah itu kita akan berdoa. Saya akan baca, lepas itu sementara saya baca dalam bahasa Malaysia, Anda baca masing-masing dalam bahasa Anda, dan sesudah itu kita akan berdoa. Mari dengar, inilah firman Tuhan. Apakah 3 hal yang mutlak dengan 2 janji? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, kamu atau engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur untuk siang hari ini, karena kami punya kesempatan untuk memberikan firman Tuhan bagi hamba-hambamu yang sudah berkumpul lewat platform ini. Kami berdoa untuk urapan Tuhan sehingga kami mendapat pengertian. Bukan hanya sekedar pengertian, tapi kami dijamah roh Engkau. Khususnya di masa-masa seperti ini, kiranya semangat kami diperbaharui, visi kami, wawasan kami diperluaskan, sehingga kami mau menjadi seorang pelayan yang benar-benar memuliakan dan menyenangkan hati Bapa yang sudah memanggil kami. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur, inilah doa kami. Amin. Nah, apakah 3 hal mutlak dan 2 janji? Now, what are the 3 important stuff and 2 promises? Nah, firman Tuhan tadi berkata, bermula dengan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Nah, perkara mutlak pertama adalah mengawasi diri kita. In the scripture, we can see it says, keep a close watch on yourself. So the first important one is to keep a close watch on yourself. Dan menurut firman Tuhan, hal mutlak yang kedua adalah awasilah ajaranmu. And the next important stuff is to keep a close watch on your teaching. Hal mutlak yang ketiga, sesuai dengan firman Tuhan adalah melakukan ini dengan tekun. Berarti awasilah dirimu dengan tekun, awasilah ajaranmu dengan tekun. The next important stuff is to persist in this and to persist in this. Ya. And thank you. Ya. Okay. Ya, inilah modal hidup kita. This is the model of our life. Kalau kita yang melakukan bisnis, apapun yang kita lakukan, kita perlukan modal, capital ya. Jadi modal hidup kita sebagai pelayan Tuhan. So our model as a servant of God. Ya, yang penting dalam hidup kita, dasar hidup kita sebagai pelayan Tuhan apapun adalah hidup kita dan pengajaran kita. As a servant of God, the most important thing is our life and our teaching. Maka itulah sebabnya Paulus bilang, kalau kita bertekun dalam 2 hal ini,
just like Paul said in the scriptures, if we are persevere, faithful. faithful in these two important stuff, Dua hal yang firman Tuhan janjikan. Nomor satu, kita akan menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan orang yang kita pimpin. the two important stuff, one of it is to we will save ourselves and save the person that we are leading. Kiranya Tuhan akan menolong kita memprioritaskan hal-hal ini. Means that God will help us to prioritize these things. Ya, saudara-saudara sekalian, dalam perkataan yang lain, kita perlu memberi perhatian yang sungguh kepada diri kita dan pengajaran kita. In other words, we have to Give serious attention. give serious attention to ourselves and what we teach. Nah, jangan kita menganggap Jangan kita menganggap never think. never think. Jangan kita menganggap bahwa kewaspadaan is vigilance. Vigilance. Ya, kewaspadaan dalam hidup kita dan juga dalam pengajaran kita adalah perkara-perkara yang berlalu. Don't take the vigilance in our life as something that is In in the the past. past. Berarti ini sesuatu yang berlaku lalu, berlaku sekarang, bahkan berlaku masa yang akan datang. Means that what happened in the past happen now will happen later in the future. No, maksudnya that means we must not take this personal vigilance over our life as well as over our teaching as servants of God very lightly. It is important in the past, we take care of it in the past. That's why we study hard in Bible school. Dan bila kita sudah selesai sekolah Alkitab, itu tidak berarti sudah selesai kewaspadaan kita. We continue to do so. Kita melakukan sekarang, bahkan kita tetap melakukan bila kita lakukan masa depan. Okay, so Sorry. we do it. It's okay. So we do it now, so that we do it for the future later. Yeah. Nah, izinkan saya pada siang hari ini menjelaskan 3 hal mutlak ini dengan ringkas. Today I'm going to share about the 3 important stuff in a very Briefly. briefly. Nah, saudara-saudara sekalian, bila kita bicara tentang mengawasi diri kita, banyak hal yang kita boleh bicarakan. Brothers and sisters, when we talk about keeping a close watch on ourselves, we can discuss a lot of stuffs. Ya, kita boleh bicara tentang soal-soal Alkitab, soal-soal rohani, soal-soal doa, disiplin-disiplin rohani, tapi itu tidak akan kita sentuh hari ini. We can discuss about the questions like in the Bible or ministry stuff and all, but that is not what we are going to share today. Karena saya tahu hal ini kamu sudah sering dengar di sekolah Alkitab maupun di gereja-gereja Anda masing-masing. Jadi saya mau menyentuh 3 hal secara ringkas yang boleh menggugat, yang boleh menjejaskan kehidupan kita, bahkan pengajaran kita yang datang daripada tubuh kita sendiri. So I would like to share these 3 important stuff briefly that can Affect us, especially our lives and ministry. That comes from our own body. It comes from our own body. Nah, apakah 3 hal itu? Nomor 1, saya mau bicara tentang hari ini tentang appetite, tentang selera. So the first thing that I would like to share about is appetite. Seringkali saya selalu dari kecil, masa anak-anak saya kecil, saya kata selera itu sesuatu yang kita belajar. When I was young, I always tell my children, when my children were young, I always tell them the appetite, it is not natural, it is something that you can train yourself.
Ya, selera adalah sesuatu yang bukan hanya datang secara semula jadi, tetapi sesuatu yang kita boleh latih. Dan apakah tiga selera yang boleh menjejaskan hidup kita dan pelayanan kita? Nombor satu, makanan. I want to So talk what? about our appetite for food. Okay. Firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 6:12, The scripture that in First Corinthians chapter. Can you repeat that again, Pastor? First Corinthians pasal 6 ayat chapter 12, 6 verse 12. berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh satu apapun. 1 Corinthians 6:12. Okay. First Corinthians 6 verse 12. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Nah, saya bukan pakar dalam soal makanan, tapi hari ini saya hanya mau mengingatkan kalau kita tidak belajar mengawasi selera makan kita, I'm not an expert in about food, but I want to tell us if we are not, if we don't keep a watch on what we eat, karena saya selalu teringat satu kalimat yang berkata, food is thy medicine, or medicine will be thy food. Makanan akan menjadi obat kita, ataupun obat kita adalah makanan kita. Jadi kalimat itu sudah lekat dengan saya sejak saya kecil. so that kalimat is The quote. the code has been stuck in my mind since I was young. Ya, kalau kita menjaga makanan kita, kalau kita memberi perhatian kepada apa yang kita makan, dia adalah seperti obat, dia akan menjaga kita. If we keep watch about what we eat, it will take care of ourselves. Ya, saya juga selalu mengingatkan bahwa kalau kita jaga perut kita, dia akan menjaga kesehatan kita. If we take good care of our stomach, it will also take care of our health. Karena hari ini, dibanding dengan zaman kami masih kecil, hari ini mudah sekali kita mengakses kepada makanan karena banyak tempat kita boleh makan 24 jam, kan? Right now, today, we can see that we can eat, we have access to every food and we can eat anything we want 24 hours, 24/7. Bahkan untuk mendapat makanan, kita hanya boleh duduk di rumah, kita boleh pesan di rumah, dan makanan itu boleh dikirim ke rumah kita. Begitu mudah. Like today, we can just stay at home and we can order food and he will send it to us, and that easy it is. Tetapi kalau kita tidak memberi perhatian kepada apa yang kita makan, But if we don't keep a watch on what we eat, dan kalau kita memberi diri kita kepada sikap seperti seorang pelahap, and if we give ourselves to gluttony. gluttony, okay. Artinya pelahap itu berarti kita keterlaluan, kita selera makan kita terlalu kuat, nafsu makan kita terlalu kuat. Kalau kita tidak berhati-hati, itu pasti akan memudaratkan hidup kita. If our appetite for food is very strong, it will It will deteriorate our health. It will deteriorate our health. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Amsal 23, Anda dengar sahaja di ayat 20, janganlah ada di antara kamu peminum anggur dan pelalap daging, karena si peminum dan si pelalap akan menjadi miskin dan kantuk, membuat orang berpakaian compang-camping. Dalam perkataan yang lain, kalau kita tidak mengawasi selera makan kita, nafsu makan kita itu akan menjejaskan kesehatan kita. Walaupun bukan sekarang, tapi satu saat nanti. In other words, if we don't take good care of our appetite for food, it will affect us, and even not now, but later on in our life.
Anak-anak muda sering kali berkata later, later, kan? Young people always say later, later, right? Ya, saya sudah pernah melalui jalan itu karena saya juga pernah melalui masa-masa yang muda di mana orang tua saya ataupun orang yang lebih tua dari saya mengingatkan jaga makanan, jangan terlalu manis, jangan terlalu masin karena itu akan menjejaskan kesehatan kita. Jadi kita perlu beri perhatian ini karena ia menjejaskan hidup kita. When I was young, all the older people would tell me to take good care of what I eat, and yeah, we have to listen to it because it really can affect us. Tubuh yang sering kali sakit kalau karena kecuaian kita, Tubuh if we continue to fall sick due to our negligence, jatuh sakit karena kecuaian kita, itu tidak memuliakan Tuhan, dan itu tidak menjadikan kita contoh pelayan yang baik kepada pengikut-pengikut Yesus. that does not glorify God, and it's not a good example of a servant of God. Bahkan dia akan menjejaskan kita daripada mengakhiri perlumbaan kita dengan baik. That would deoriented us. It will Us also to affect us from finishing well. It will hinder us from finishing well in the race of life. Ya, selera kedua, tadi kan saya bilang 3 hal yang mutlak. Hal mutlak yang pertama kita perlu beri perhatian. Ya, apa yang perlu kita beri perhatian? Nomor 1, kita perlu beri perhatian kepada selera makan kita. Kedua, saya nak bicara tentang kita perlu beri perhatian kepada selera tidur kita. We need to be disciplined over our sleeping habit. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 6:10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. as it is written in Proverbs chapter 6, verse 10, 10 to 11. 10 to 11, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come upon you like a robber, and one like an armed man. Saudara-saudari sekalian, sama ada kita terlalu banyak tidur atau tidak cukup tidur akan menjejaskan hidup kita. Brothers and sisters, either we have too much of sleep or no sleep, that will deorientate. That it will affect our It will life. affect our life. Nah, saya mau bicara tentang kecenderungan terlalu banyak tidur. I would like to talk about the cenderuan, The tendency to oversleep. the tendency to oversleep. Kalau kita terlalu banyak tidur, ia akan mengakibatkan kita menjadi orang yang cenderung malas. If we sleep a lot, it will make us a very lazy person. Now, saya bukan mau bicara tentang soal tidur hari ini, cuman saya mau bicara tentang soal disiplin, terutamanya dalam hal yang boleh menjejaskan hidup kita. Contohnya terlalu banyak tidur ataupun terlalu sedikit tidur. Today I would not want to share about oversleeping, but more about discipline when we oversleep. Ya, karena soalnya mungkin Anda bertanya, karena kita tahu bahwa tidur itu penting dan tidur itu mustahak bagi kita. We all know that sleeping is important, and sleeping can help us gain our strength Dalam hidup kita, in our life. in our lives. Karena tidur itu akan menjejaskan, quality tidur akan menjejaskan fungsi kita kepada Tuhan. Because sleeping affects our function our as function. a child of God, as a servant of God. Karena quality tidur kita, karena selera tidur kita, our appetite for sleep, itu akan menjejaskan fungsi kita bagi Tuhan. Because our appetite for sleeping will affect our function for God.
Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita hidup dengan saksama, hidup dengan bijak, jangan seperti orang bebal, karena kita tinggal di zaman-zaman yang penuh dengan kejahatan. Ephesians chapter 5 verse 15, redeeming the time. Kita perlu menembuskan waktu kita seperti orang yang saksama, bukan seperti orang yang bebal. Saksama, Wise. just like a wise man and not someone who is what's the word? Bebal itu bodoh. Not as a foolish man. Okay. Nah, perhatikan masa itu emas. Take note that time is gold. Masa itu sangat berharga time is very precious dan tidak boleh disia-siakan. and kan sia-siakan akan It cannot be it cannot be wasted away. it cannot be wasted away. Ya, olehlah karena itu mari kita berjaga-jaga dalam hal ini supaya kita jangan sampai terjejas fungsi kita So untuk Tuhan. let's keep watch of this so that it doesn't affect our function for God. Kalau kita kurang tidur, If we sleep less, bila kita datang ke kelas, kita akan mengantuk semasa cikgu mengajar. you will feel sleepy when the lecturer is teaching. Dan berapa banyak kopi yang kita nak minum, berapa banyak gelas kopi yang kita perlu minum. And how many cups of coffee do we want to drink? Apakah kita nak memenuhi tubuh kita dengan kafein semata-mata kita nak berjaga semasa kuliah? Do we want to drink a lot of coffee just to keep us awake? Dan apakah kita mau terlalu banyak tidur sehingga kita terlepas peluang daripada menjadi seorang yang berguna bagi Tuhan hanya karena kita terlalu banyak tidur? Or do we want to sleep a lot that we miss the chance to function for God? Nah, 3 hal yang datang dari tubuh kita, orang lain tak boleh bertanggung jawab. 3 stuff that that is natural in our body. That is natural in our body that a lot of people can't answer. Yeah. Can help us, only we can help ourselves. Nombor 1, selera makan, selera tidur, dan terakhir saya mau bicara tentang selera seks. The next one I would like to talk of is selera sex appetite. Yeah. You see, kita ada selera ini secara manusia, selera makan, selera tidur, selera seks. Dan ketiga-tiga ini yang datang dari tubuh kita tak semestinya salah, tapi perlu dijaga supaya kita menyelamatkan diri kita dan orang lain. These 3 appetite, it's natural. It's natural. It's nothing wrong, but we have to guard over it. Guard over it. So that we will save ourselves and the people that we are responsible for. Now, regarding mengenai seks, Yesus mengingatkan kita bahwa hal ini, selera ini, kalau tidak terkawal, akan menjadi perusak di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga, bahkan di dalam kehidupan kita. Regarding about sex, Jesus said that if it's not controlled, it will affect our relationship, our marriage, in our family. Yeah. Kita lihat hari ini. Kita coba lihat media hari ini yang memberi kepada kita anak-anak muda. We can look at the media today. It shows that young people nowadays. Kalau kita lihat media hari ini terlalu banyak yang menyuap, yang menguatkan selera kita dalam hal ini. There's a lot that you can look at the media today that feed on our appetite for sex, because kalau di mana-mana kita lihat
kita akan terdedah kepada unsur-unsur seperti ini. Everywhere we can see that it makes us We are exposed. we are exposed to all of this. That will feed on our appetite for sex. Jadi itulah sebabnya kita perlu ingat firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 28 hingga 29. Saya baca, dengar baik-baik. I'm going to read it in bahasa Malaysia. You can turn to your English Bible or your Mandarin Bible, but this is what Jesus said in Matthew 5:28 to 29. Jesus gave a warning here. He says, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan maupun lelaki serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kamu, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Dalam arti kata yang lain, In other words, Yesus berkata kalau mata kita our eyes, Jesus said, if our menyebabkan, eyes, kalau mata kita menyesatkan kita, if our eyes causes us to sin, lebih baik firman Tuhan berkata, lebih baik kita cungkilkan dan buang daripada seluruh tubuh kita binasa di dalam neraka. it is better for us to tear it out and throw it away. Dan boleh kamu bayangkan betapa besarnya impak apa yang kita lihat. Selera seks ini, ia boleh membawa kita kepada kebinasaan. Can you imagine how our eyes can really impact us and bring us into destruction? That's right. Ia boleh membawa kita kepada kebinasaan kalau kita tidak memberi perhatian kepada selera ini. It will bring us into destruction if we pay attention to. Saudara-saudari, kamu tahu tak bahwa orang yang buta pun boleh melakukan kesalahan-kesalahan seksual. Brothers and sisters, do you know that also blind people can also commit Sexual offenses. offenses? Kenapa? Karena bukan hanya apa yang dia lihat, apa yang dipikirkan. Because it's not about what he sees, but what he thinks. Maka itulah sebabnya Paulus mengingatkan kita, hamba-hamba Tuhan hari ini, awasilah dirimu sendiri. That is why Paul advised us to keep watch of ourselves. Saudara-saudari, dalam hal ini tak ada orang lain yang boleh menolong kita. Brothers and sisters, in this kind of thing, nobody can help us. Hanya kita yang boleh mengawasi selera hidup kita. Only ourselves can Take care, can look us. after, ya. Yang hanya diri kita yang boleh mengawasi, menjaga selera hidup kita. Only we can take care and keep watch on of our appetite. Saya punya taman yang kecil di rumah. I have a small garden. Ya, saya dan istri saya suka menanam bunga. Me and my wife love to plant flowers dan juga menanam tanaman-tanaman yang mengeluarkan hasil-hasil yang boleh dimakan seperti sayur-sayuran. Supaya organik. And plant some vegetables so that it's organic. Ya, dan kamu tahu tak, itu memerlukan penjagaan yang rapi. And do you know that one you need to have you need to take care of it rapidly. Yeah, we have to be diligent and give due care. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, saya dan istri saya pergi berkursus di Singapura untuk 3 minggu. I remember there is this one time me and my wife went to Singapore for 3 weeks. Ya, kami pesan dengan anak-anak kami. We told our children.
Apa yang mereka perlu lakukan, What do they have to do, terutamanya tentang taman itu. especially the garden. Nah, mereka bilang, ya Pak, ya Bu, jangan risau, kami akan lakukan. They said, yes, Dad, yes, Mom, don't worry, we will do it. Guess what? Apa terjadi 3 minggu setelah kami pulang? After 3 weeks, when we come back home, Karena hujan, karena tidak ada hujan, tumbuh-tumbuhan itu, sayur-sayuran itu, bunga-bunga itu tidak disiram dengan air. Akhirnya bila kami pulang, semuanya sudah menjadi kering, sebagian besar sudah mati. because there was no rain and nobody poured water for the plants, all the plants became dry up. Ya, mereka siram. Mereka hanya siram hari ini, lupa 3 hari. Or, Mereka siram 1 hari, lupa 5 hari. or they pour like in 1 day, and then the other 5 days they didn't do it. Jadi boleh kamu bayangkan, akhirnya kami pulang, kami sedih. Taman-taman itu akhirnya menjadi binasa karena dibiarkan. When we came back home and we saw the garden, we felt very sad because the garden was ignored. Apa yang kita biarkan dan apa yang kita tidak perhatikan? What do we ignore and what do we not give attention to? Ia tidak akan bertumbuh. Ia akan menjadi lemah. It will not grow, it will become weak. Kalau kamu nak menjaga hidup kamu, kalau kamu nak mengawasi diri kamu sehingga diri kamu selamat menurut firman Tuhan, If you want to take good care of yourself, you want to keep watch of yourself, follow everything according to the words of God. perhatikan selera hidup kamu. Keep watch of your Appetite. lifestyle. Ya, satu lagi hal yang perlu kita perhatikan adalah perhatikan juga kepercayaan kamu ataupun pengajaran kamu. The next appetite is we are gonna look Bukan at. appetite lagi. Oh. 3 hal itu tentang appetite. The next thing okay, that we need to. Satu lagi hal yang perlu kita beri perhatian yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah, kan firman Tuhan berkata, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Okay. So the next one we're gonna look at is our teaching. Is it? Ya, kan saya bilang 3 hal mutlak. Nomor 1, diri kita. Nomor 2, pengajaran kita. Nomor 3, lakukan kedua-dua hal ini dengan tekun. Okay, so I already talked about 3 stuff. So the first one is, what's the first one? Awasi diri kita. Keep watch over Take yourself, it, watch over yourself. and then Watch over your doctrine. Watch over what you believe. Watch over what you teach. Ya. Dan saya teringat satu kalimat yang berkata demikian. Waktu Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan yang kita tahu di dalam buku sejarah gereja, berusia 19 tahun. When I was reading this book from Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, he said something. Saya tidak nampak kalian di Zoom. Saya tidak tahu berapakah di antara kamu di sini 19 tahun ataupun 19 tahun ke atas ataupun 20-21. Tapi ini yang dikatakan oleh Jonathan Edwards di usianya yang muda. Ini yang dia kata. Dia berkata, aku berazam untuk mengkaji firman Tuhan dengan teliti dan tekun. Aku berazam. I resolve to study the scripture diligently and consistently. Aku berazam untuk meneliti firman Tuhan dengan tekun dan dengan teliti, supaya aku menemukan kebenaran-kebenaran yang memungkinkan pertumbuhan rohani saya, so that I may find for myself truth that will help me to grow spiritually. Dan ini yang dikatakan oleh Jonathan Edwards pada usia 19 tahun. Apakah azam dia? This is what he said in his
age, what was his azam is Resolve. resolve? What was his resolve? Dan maka itu telah sangat-sangat mempengaruhi pribadi dia, pelayanan dia, sehingga dia merupakan salah satu hamba Tuhan yang dihormati, yang disanjungi bahkan sampai hari ini. That really affects him, his ministry, and how people are him today. Ya, jadi saudara-saudara yang saya kasihi sekalian, kita perlu seperti Jonathan Edwards memberi perhatian dalam pengajaran kita, dalam proses pembelajaran kita. So we have to learn to be like him, to Yang tidak pernah berhenti mau belajar. that never stop want to learn. Saya teringat satu cerita yang berbunyi demikian. I know of one story Tentang seorang ibu yang muda of a young mother yang tertinggal kunci keretanya dalam kereta. that left her car keys inside the car. Dia hanya sadar She only knew it bila dia harus kembali ke rumah secara mendadak. and she had to enter her home mendadak. She has to go home suddenly karena dia menerima panggilan daripada pengasuh rumah, pengasuh anaknya bawa anaknya sakit. Dia harus pergi ke kedai obat beli obat sakit untuk anak dia. So she had to go. She has to go home to buy. She has to go home and deliver the medicine to her young son who was sick because she received a call from her babysitter. Nah, bila dia sampai ke keretanya setelah dia beli obat, when she reached her car after she bought the medicine, dan dia ceritakan bagaimana dia tidak boleh buka keretanya karena dia tertinggal kunci dalam kereta. she told she told the story of how she can't open the door because she left the key inside the car. Dan dia sangat stres And she was so stressed sampai dia mulai berteriak kepada Tuhan. that until she start to call Cry out to unto the God, Lord. cry to the Lord. Dan setelah dia berteriak kepada Tuhan, satu truk yang besar lewat dan berhenti. When she was crying to the Lord, a big truck came and stopped by. Dan muncullah seorang lelaki yang bersaiz besar, badan tegap, dengan banyak tatu di kiri kanannya. And came out a guy who is very big and very tough big, with a lot of tattoos on his left and right. Dan orang itu bertanya dengan ibu ini, "Ibu, apa masalah? Boleh saya bantu?" And the guy asked the lady, Miss, what is wrong? Can I help you? Ibu itu bilang, saya punya kunci tertinggal di dalam kereta dan saya tidak tahu apa yang saya boleh buat. So the woman replied, my key is inside the car. I don't know what to do. Dan kamu tahu apa yang orang itu bilang? You know what the guy said? Mudah saja, saya boleh buka dalam beberapa saat. The guy said that it's very easy. I can open in any minute, any seconds. Ya, dan betul. Dan orang itu buka dalam beberapa saat. And that guy did manage to open it in a minute lah. Dan ibu ini karena terlalu gembira, dia memeluk lelaki dan berkata, terima kasih Tuhan karena mengirim seorang malaikat kepada saya. And the woman was so happy. She hugged the man and cried to God and said, "Thank you for helping me and thank you for sending this angel." Dan dia berkata kepada lelaki itu, kamu tentunya seorang manusia yang baik. And the woman said to the man that you are definitely a good human being. Lelaki itu berkata, saya bukan manusia yang baik.
Saya cuma baru keluar daripada penjara karena dipenjarakan sebab merompak mencuri kereta. The guy then replied that I am not a good person. I just came back from the jail because I robbed. Yeah, I was jailed because I steal car. I was jailed because I steal car. Dan perempuan ini berkata, Tuhan terima kasih karena bagaimanapun mengirim penolong yang profesional. And the woman said to God that thank you for bringing a professional helper. Yeah. Saudara-saudari sekalian, we are not professional Christian. Kita bukan Kristen, kita bukan pelajar sekolah Alkitab secara profesional. Brothers and sisters, we are not professional Christians. Yes, there's nothing, tidak ada salahnya kita menganggap ini secara dengan profesional, tapi ini lebih daripada profesional, saudara-saudari. Ini menuntut hidup kita. There is nothing professional, There's nothing wrong by being professional, but sebagai seorang hamba Tuhan, it takes more than just a profession. It demands our life. Ia menuntut hidup kita. Ia menuntut keseluruhan tubuh, jiwa, dan roh kita. It Demands. it demands our heart, our life. Yeah. Okay. Saya nak menutup dengan mengajak kita membaca 1 Korintus. I would like to close with 1 Corinthians Pasal yang ke-9 chapter 9 ayat 26 sampai 27. Saya akan membaca, Anda yang menggunakan bahasa Alkitab bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin, sila ikut bersama-sama ya. Dikatakan demikian firman Tuhan, Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan bertinju yang sembarangan saja memikul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudari sekalian, kewaspadaan kita terhadap hidup kita. Brothers and sisters, keeping watch and keeping watch of ourselves. Yes, kewaspadaan kepada diri kita dan kepada pengajaran ataupun kepercayaan kita. Keeping watch on ourselves, our teaching, and what we believe akan menyelamatkan kita menurut Paulus. Itulah sebab Paulus berkata, will save us according to Paul. Itulah sebabnya Paulus berkata di ayat 27, aku melatih tubuhku. That's why we need to train kita, itulah sebabnya kita perlu melatih, mengawasi selera hidup kita dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil jangan sampai diri kita tertolak. Silakan. So that we have to train and keep watch of what we have to say. Yes, janganlah sampai kita menurut Paulus, janganlah sampai kita menolak, janganlah sampai kita gagal melakukan apa yang kita khotbahkan, so that we will not disqualify ourselves by being lax, by being careless in this area. Maka itulah sebabnya kalau seorang hamba Tuhan seperti saudara dan saya, so a servant of God just like you and me, kalau kita menjaga hidup kita, if we take good care of our life, menjaga pengajaran kita, and take good care of our teachings, dan lakukan dengan tekun, and do it with diligence, consistency,
kita akan menyediakan landasan. We will landasan is We will pave a way. we will We pave a will- way. Kita akan menyediakan satu landasan bagi kehidupan yang kekal bagi diri kita maupun bagi orang-orang yang kita bimbing. We will pave a way for ourselves and for the people that we are leading. Ya, ia menunjukkan bahwa pelayanan ini It shows that this ministry mempunyai impact has an impact yang berkekalan. yang berkekalan. Eternal. It really and shows that this eternal. ministry that God has entrusted to us has eternal impact. Maka itulah sebabnya perhatikan 3 hal yang mutlak ini. So in conclusion, these three Yes. in these three stuff, Perhatikan 3 hal yang mutlak ini. Jangan cuai, jangan lalai, jangan lepaskan. Karena ia menentukan keselamatan diri kita. Pertama sekali, dan keselamatan orang lain. Inilah 2 janji. Kalau kita lakukan 3 hal yang mutlak ini. these are the 2 promises if we do these 3 important stuffs. Yes, we save ourselves, we will save others who follow us. If we pay attention to our lives, our teaching, and these 2, we do it diligently. Mari kita berdoa pada saat ini. Let's Mari pray. kita berdoa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di waktu pandemik ini kita tidak berkesempatan berjumpa secara fisikal. In this pandemic, we can't meet each other physically. Dan mungkin saya tidak dapat menumpangkan tangan bahkan berdoa untuk kamu. Maybe I can lay my hands and pray for you, Tapi ini tidak berarti but this doesn't mean Tuhan tidak mendengar doa kamu. God does not listen to your prayer. Kalau hari ini If today kamu tersentuh dengan apa yang saya katakan, you're touched by what I have shared, dan kamu rasa kamu mungkin agak cuai, agak lalai dalam hal-hal mutlak ini, and you feel like maybe you are careless, you're not careful about these 3 fundamentals, these 3 serious matters. Dan kamu berkata, Tuhan tolong saya hari ini. and you said, Father, help me today. Mungkin kamu perlu banyak mendisiplinkan selera makan kamu, selera tidur kamu, ataupun selera seks kamu. Maybe you need Mungkin kamu berkata, Tuhan, saya lemah. maybe you need discipline in your appetite in food, appetite in sleeping, and appetite in sex Sexual and matters. sexual matters, and you need God's help. Ya, dan kamu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kamu perlu melatih diri kamu dan menguasai diri ini. You have to train yourself and overpower this. Dan kamu mungkin berkata, hari ini aku lemah. You might say today, like, I'm weak. Aku perlukan pertolongan Tuhan. You need God's help. Saya percaya di mana kamu berada ketika kamu berseru kepada Tuhan, I believe no matter where you are and you call out to God, Tuhan akan menolong kamu. the Lord will help you. Saya mengajak kamu mungkin pada saat ini, di mana saja kamu berada, kamu boleh mengangkat tangan kamu kepada Tuhan. Karena Tuhan dari surga dapat memandang hati kamu dan keadaan kamu. I invite you today, no matter where you can lift up your hands, because God is there to listen to you, and Ya,
Kamu tidak perlu mengangkat tangan kepada saya. Kamu perlu mengangkat tangan saja kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, yang dapat menolong kamu dan memberi kepada kamu kekuatan semula untuk melakukan hal-hal ini dengan baik. You don't need to lift your hands up to me, but to God, the one who will help you. Haleluya. Bapa, terima kasih pada saat ini untuk kesempatan memberitakan firman Tuhan kepada hamba-hambamu, anak-anakmu. Lord, we thank you for this time that we are able to share this word to all your servants of Allah. Karena kami tahu kewaspadaan kami Because we know keeping watch di dalam hidup kami dan pengajaran kami of our lives and our teaching and our beliefs akan menjejaskan hidup kami sendiri. will affect our lives. Maka karena itu hambamu berdoa, jikalau hari ini kami cuai, kalau kami lemah, Tuhan Engkau tolonglah kami. And Lord, if today if we feel weak or we feel careless, God, Lord, I pray that you help us, O Lord. Kalau kami tidak berdisiplin mengawasi selera-selera hidup kami, if we do not be disciplined and never keep watch of all our appetites, Tuhan hari ini sedarkan kami bahwa kami perlu lakukan sesuatu sebelum terlambat. Lord, convict us, O God, to do something before it's too late. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang dapat memperbaharui. Yang lama akan berlalu, yang baru akan datang. Lord, you are the God who can renew lives, O God. Engkau akan mengampuni kami ketika kami cuai. You forgive us, O God, when we are careless. Dan Engkau akan memberi kami kekuatan untuk melakukan dengan benar semula. You will give us strength, O God, to do what is right. Urapilah semua hamba-hambamu, khususnya yang sedang bersekolah di BCM pada saat ini, yang sedang melatih diri mereka. Fill every of your servants, O God, especially those that are studying here in BCM, O Lord. Supaya kami hari ini, so that today, Lord, kami dapat memberi perhatian we will give attention dan melakukan dengan tekun and do it diligently sampai kedatangan Yesus kali kedua. Until the coming of Christ, second coming of Christ. Kami menyerahkan seluruh jemaat, seluruh community BCM dalam tangan. We surrender every congregation, every community in BCM into your hand. Sebab kami mohon dan berdoa di dalam nama Yesus. Yes, Amin. in Jesus' name, amen. Haleluya.